Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf. Perkenalkan, saya Yusuf Rifai dari IAIN Ponorogo angkatan tahun 2018. Di sini saya mewakili dari kelompok 4 dengan mata kuliah metodologi penelitian tindakan kelas. Nah, di sini dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai instrumen penelitian tindakan kelas. Bagaimana penjelasannya dari kelompok 4 akan kami tampilkan di PowerPoint sebagai berikut. Oke, berikut penjelasan dari kelompok 4. Yang pertama yaitu anggota kelompok Ahmad Nasrul Haq, Avanti Rahmawan Kusuma, Yusuf Rifai, Wiku Aji Nugroho, Vita Permatasari Putri, dan Widya Atika Putri. Dari kelompok 4 akan menjelaskan penyusunan instrumen PTK, penelitian tindakan kelas. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian penelitian tindakan kelas oleh kelompok 1 ya kemarin. Itu kelompok 1 mengutip dari menurut Pearson, yaitu penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran secara kritis sebagai bentuk pemecahan suatu permasalahan. Nah, jadi penelitian itu merupakan kebenaran atau metode untuk mencari kebenaran sebagai bentuk pemecahan suatu masalah. Itu yang dikutip dari kelompok 1 kemarin. Kemudian di dalam penelitian itu terdapat instrumen. Nah, di sini dari kelompok 4 membahas instrumen dalam PTK, penelitian tindakan kelas. Ini yang pertama yaitu instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Alat atau instrumen mencerminkan cara pelaksanaan dalam penelitian yang sering disebut juga dengan teknik penelitian. Menurut Ibnu Hajar, instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Nah, sedangkan menurut Priyanto, penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan nyata yang dilakukan guru dalam memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Jadi dapat disimpulkan yang di sini instrumen merupakan sebuah alat yang digunakan untuk penelitian. Jadi di sini kalau di penelitian tindakan kelas berarti suatu alat yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas itu untuk mengetahui sebuah masalah serta untuk menemukan jawaban dari masalah tersebut. Ini kalau digabungkan dengan pengertian hakikat penelitian tindakan kelas. Kemudian di sini ada lagi kesimpulannya tadi ya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen tindakan kelas adalah suatu cara ilmiah dalam memecahkan masalah pembelajaran secara objektif. Seperti yang saya katakan tadi ya, yang memerlukan sebuah instrumen pengumpulan data. Nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan dan kami tampilkan dari kelompok 4 itu mengenai macam-macam instrumen penelitian dalam tindakan kelas. Ciri khas dari penelitian tindakan kelas adalah suatu pengamatan yang melibatkan peran seorang guru, di mana seorang guru selain mengajar juga melakukan penilaian. Nah, di sini penelitian dilakukan ketika guru sedang mengajar di dalam kelas. Namun dalam penelitian ini tidak boleh mengganggu kegiatan pokok dalam mengajar. Penelitian tindakan kelas dapat dilakukan dengan pengamatan atau observasi ya, pengamatan itu. Jadi penelitian tindakan kelas itu dilakukan di dalam kelas. Secara khususnya penelitian tindakan kelas itu dilakukan di dalam kelas. Yang meneliti atau memahami, mengamati sebuah proses belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Nah, ini jenis-jenisnya instrumen dalam PTK. Ini ada 7 ya. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket atau kuesioner, yang keempat dokumentasi, kemudian yang kelima catatan lapangan, yang keenam catatan harian, dan yang ketujuh video tape recorder. Akan dibahas satu persatu. Yang pertama yaitu observasi.
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek yang difokuskan pada perilaku tertentu. 4 metode observasi yang dapat diterapkan, yaitu terbuka, terfokus, terstruktur, dan sistematis. Observasi merupakan pengamatan ya di sini. Yang pertama yaitu observasi terbuka. Ini. Observasi terbuka dimulai dengan pemikiran netral, kosong, dan pengamatan merekam hal-hal penting. Tujuannya agar pengamatan dapat merekonstruksi proses penerapan tindakan perbaikan dalam kerangka diskusi baliknya. Jadi observasi itu pengamatan yang dilakukan secara terbuka. Kemudian yang kedua terfokus. Ini terfokus adalah observasi yang dilakukan secara spesifik. Artinya terfokus itu terpaku dalam satu titik. Kemudian terstruktur. Observasi terstruktur merupakan observasi yang ditandai dengan perekaman data sederhana tetapi dengan format lebih rinci. Nah, ini terstruktur artinya terarah ya. Artinya terkonsep, step by step, itu merupakan observasi yang dilakukan secara terstruktur. Dan yang terakhir yaitu sistematis. Sistematis merupakan observasi yang diarahkan pada pengkategorian bentuk dan jenis data amatan yang disusun secara rinci. Sistematis. Itu yang pertama mengenai macam-macam penilaian tindakan kelas atau PTK observasi. Kemudian wawancara. Wawancara metode mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Wawancara yaitu merupakan sebuah komunikasi yang di dalam komunikasi tersebut terdapat tanya jawab untuk mendapatkan suatu data dengan benar. Ya, wawancara. Seperti yang ada di televisi, di radio dan tersebut lainnya itu ya. Kemudian angket atau kuesioner. Nah, ini angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan atau pertanyaan untuk diisi oleh responden. Artinya responden itu yang bersangkutan ya. Jadi nanti peneliti itu membuat angket yang di dalamnya itu terdapat suatu pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi untuk memenuhi kebutuhan si peneliti untuk dapat mencari suatu permasalahan di dalamnya. Kemudian yang ini dokumentasi ya. Kemudian nomor berapa tadi? Dokumentasi berupa dokumen primer maupun sekunder yang menunjang proses pembelajaran di kelas. Ya, ini langsung terjun di dalam kelas. Kemudian catatan lapangan. Teknik ini mencakup kesan dan penafsiran subjektif serta perhatian diarahkan pada persoalan yang dianggap menarik. Adapun kelebihan dan kekurangan catatan lapangan dalam penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama itu menaik kelebihan ya. Kelebihan yang pertama sangat mudah dibawa, tidak memerlukan orang luar karena langsung berhadapan dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua menyajikan catatan dan rekaman yang berkelanjutan, artinya data tersebut berkelanjutan, tidak ada sketnya. Kemudian yang ketiga membantu menghubungkan peristiwa, mengeksplorasi tren yang sedang muncul. Jadi lebih mengetahui kejadian-kejadian yang ada di TPK, tempat kejadian TKP, tempat kejadian pertama ya. Kemudian catatan harian. Catatan harian siswa berisi tentang tanggapan siswa terhadap tindakan yang dilakukan guru. Catatan siswa penting untuk umpan balik bagi guru. Catatan harian berguna untuk melihat perkembangan tindakan serta perkembangan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Catatan harian itu digunakan untuk instrumen atau alat dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian video tape recorder memungkinkan guru mengobservasi berbagai aspek pembelajaran mereka dengan cepat dan menyajikan informasi akurat untuk diagnosis. Misalnya merekam berbagai peristiwa seperti pembelajaran, rapat diskusi, seminar, loka, karya, dan lain sebagainya. Itu menggunakan video tape. Jadi dari ketujuh
ketujuh instrumen, macam-macam instrumen tadi itu merupakan sebuah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mencari atau mengetahui data-data secara benar dan tepat. Kemudian bagaimana pengembangan instrumen PTK? Nah, ini instrumen dalam penelitian tindakan digunakan untuk mengumpulkan data sebelum ada tindakan present, selama tindakan proses pelaksanaan tindakan, dan setelah ada tindakan proses. Jumlah instrumen yang digunakan pada penelitian tindakan tergantung level penelitian dan jumlah variabel tindakan maupun hasil, seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, di sini dari kelompok 4 pengembangan instrumen PTK-nya itu melalui tes. Nih, merupakan tes yaitu sebuah uji coba yang dilakukan oleh guru, kalau dalam PTK oleh guru dalam kelas untuk mengetahui hasil kemampuan yang diuji coba. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi. Nah, ini jadi menyusun tesnya ya, menyusun tesnya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan untuk mengadakan tes. Jadi tujuannya dari mengadakan tes itu apa? Itu ditentukan terlebih dahulu. Kemudian mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan, merumuskan kompetensi dari tiap bagian bahan. Ini merupakan perumusan tes ya. Jadi tesnya itu mau dijadikan seperti apa, itu dirumuskan terlebih dahulu. Kemudian menderatkan aspek berpikir yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut, urutan secara rinci tentang tabel spesifikasi. Artinya terstruktur, ini tesnya itu harus terstruktur. Kemudian menuliskan butir-butir soal. Nah, ini tesnya, soal-soal didasarkan pada tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian menderatkan semua kompetensi dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek setiap tingkah laku yang terkandung dalam tujuan instruksional khusus tersebut. Merupakan sebuah langkah-langkah dalam penyusunan tes. Nah, ini kemudian contohnya penelitian tindakan kelas. Ini instrumen contoh ya. Jadi langsung istilahnya langsung praktek ini. Contohnya ya. Ini akan saya jelaskan ya. Di situ ada hal yang diamati. Hal yang diamati dalam kelas. Yang pertama keaktifan siswa, yang kedua perhatian siswa, ketiga kedisiplinan siswa, yang keempat penugasan dari guru kepada siswa. Ini ada skornya 1, 2, 3, dan 4. Keterangannya ada di bawah tersebut. 4 skor sangat baik, yang ketiga nilainya baik, yang kedua nilainya tidak baik, dan yang satu sangat tidak baik. Jadi skor tersebut 1, 2, 3, dan 4 merupakan tingkatan, semakin banyak adalah semakin baik. Yang pertama contohnya kalau di sini keaktifan siswa aktif bertanya, siswa aktif mencatat materi pembelajaran, siswa aktif mengajukan ide. Itu jadi langsung ini contohnya melalui observasi ya. Tadi kan macam-macam instrumen kelas. Macam-macam instrumen penelitian tindakan kelas ya. Yang ini contohnya dari kelompok 4 itu mengambil observasi, artinya pengamatan. Jadi peneliti itu mengamati langsung di lapangan yang menggunakan lembaran seperti ini, merupakan observasi. Jadi nanti dicentangi sesuai data yang ada, sesuai data observasi yang dilakukan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Penyusunannya instrumen penelitian tindakan kelas, kurang lebihnya dari kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.